Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul cairan tubuh dan homeostatis. Sebelum saya lanjut, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang apa saja yang akan kami bahas. Yang pertama, bagian cairan tubuh. Yang kedua, komposisi cairan tubuh. Yang ketiga, fungsi cairan tubuh. Yang keempat, homeostatis. Dan yang kelima, kelainan cairan tubuh. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian cairan tubuh, di mana dalam bagian cairan tubuh terdapat dua bagian, yaitu 60% air dan 40% zat padat. Dalam 60% air terdapat dua cairan. Yang pertama cairan intraseluler atau CIS, dan yang kedua cairan ekstraseluler atau CES. Dalam cairan intraseluler atau CIS masih digolongkan 4 bagian, yaitu 18% protein, 7% mineral, 15% lemak, 60% air. Dalam 60% air masih terbagi lagi menjadi dua, yaitu 40% BB-CIS dan 20% BB-CES. Selanjutnya, cairan ekstraseluler dan CES juga masih digolongkan menjadi 4 cairan, di mana yang pertama ada cairan interstisial, yaitu cairan yang berada di antara sel, dan yang kedua cairan intravaskuler, yaitu cairan yang berada di dalam pembuluh darah. Yang ketiga cairan transseluler, yaitu cairan yang berada di dalam tempat khusus. Dan yang terakhir cairan limfe, yaitu cairan yang berada dalam pembuluh limfe. Teman-teman dapat melihat gambar berikut ini. Komposisi cairan tubuh terbagi menjadi dua, zat non-elektrolit dan zat elektrolit. Zat non-elektrolit adalah zat yang terlarut, tidak terurai dalam larutan, dan tidak bermuatan listrik, misalnya air, dekstrosa, ureum, dan kreatinin. Zat elektrolit, zat yang terurai dan dapat menghantarkan aliran listrik, contohnya kation plus dan anion minus. Anion minus terdiri dari karbonat dan fosfat. Karbonat yaitu bagian dari sistem buffer dan bereaksi dengan asam kuat untuk membentuk asam karbonat dan suasana garam untuk menurunkan pH. Fosfat yaitu bagian dari sistem buffer, berfungsi untuk menjadi energi PET metabolisme sel dan bersama dengan ion kalsium meningkatkan kekuatan dan kekerasan tulang. Pada kation yang bermuatan positif, yang pertama itu terdiri dari K+, yaitu untuk menjaga keseimbangan kalium di ruang intrasel dan mengatur kontraksi dari muskel dan nervus. Yang kedua itu Na+, yaitu sebagai penyeimbang cairan di ruang ekstraseluler, membantu proses keseimbangan asam dan basa dengan menukar ion hidrogen pada ion sodium di tubulus ginjal. Selanjutnya yang ketiga yaitu Ca2+, yaitu untuk meningkatkan fungsi syaraf dan muskel dan meningkatkan efektivitas proses pembekuan darah dengan proses pengaktifan protrombin dan trombin. Fungsi cairan tubuh terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, melancarkan peredaran darah. Jika tubuh kita kurang cairan, maka darah akan mengental. Proses tersebut akan berpengaruh pada kinerja otak dan jantung. Dan yang kedua, pencernaan. Air dalam proses pencernaan untuk mengangkut nutrisi dan oksigen melalui darah untuk segera dikirim ke sel-sel tubuh. Akan membantu kinerja sistem pencernaan di dalam usus besar karena gerakan usus menjadi lebih lancar sehingga fases pun keluar dengan lancar. 3. Mengatur suhu tubuh. Bila kekurangan air, suhu tubuh akan menjadi panas dan naik. 4. Membuang racun dan sisa makanan. Tersedianya cairan tubuh yang cukup dapat membantu mengeluarkan racun dalam tubuh. Air membersihkan racun dalam tubuh melalui keringat, air seni, dan pernapasan. 5. Kulit. Air sangat penting untuk mengatur struktur dan fungsi kulit.
Air berguna untuk menjaga kelembapan, kelembutan, dan elastisitas kulit akibat pengaruh suhu udara dari luar tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan tubuh dan elektrolit. Pertama, usia. Kedua, jenis kelamin. Ketiga, sel-sel lemak. Keempat, stres. Kelima, sakit. Keenam, temperatur lingkungan. Dan ketujuh, diet atau pola makan. Mekanisme homeostatis meliputi dua bagian, yaitu yang pertama transport pasif yang meliputi difusi, filtrasi, osmosis, dan tekanan hidrostatik. Yang kedua yaitu transport aktif yang meliputi transport sel yang memerlukan ATP. Apa itu homeostatis? Homeostatis merupakan keadaan di dalam tubuh suatu makhluk hidup untuk mempertahankan konsentrasi zat dalam tubuh, khususnya darah, agar tetap konstan. Mengapa cairan tubuh merupakan objek homeostatis? Karena pertama, dalam cairan tubuh diatur keseimbangan bermacam-macam elektrolit. Kedua, mengatur keseimbangan asam dan basa, dibantu oleh zat yang berfungsi sebagai penyangga. Ketiga, cairan tubuh diatur agar selalu konstan 37 derajat Celcius oleh hipotalamus. Transport pasif merupakan jenis transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak membutuhkan energi untuk membran plasma. Transfer pasif 1. Difusi adalah proses pergerakan dalam cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sampai terjadi keseimbangan. 2. Filtrasi adalah merembesnya suatu cairan melalui selaput permeable. Transport pasif. Yang ketiga, osmosis, yaitu kecenderungan cairan untuk pindah ke larutan melalui osmosis. Proses pergerakan partikel dalam cairan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeable. Yang keempat, tekanan hidrostatik, yaitu kecenderungan cairan untuk tinggal di tempat itu dan tidak bergerak dari larutan. Transport aktif. Transport aktif adalah jenis transport membran yang memerlukan energi dalam aktivitasnya. Energi yang digunakan di dalam transport aktif sel adalah ATP atau adenosin trifosfat. Perpindahan cairan tubuh dan elektrolit. Pertama, oksigen, zat gizi, cairan elektrolit diangkut dari paru-paru dan saluran cerna, tempat ia akan menjadi bagian dari cairan dalam pembuluh darah dan dibawa ke bagian tubuh melalui sistem sirkulasi. Kedua, cairan dalam pembuluh darah dan zat-zat yang terlarut di dalamnya secara cepat saling bertukaran dengan CIS melalui membran kapiler yang semi-permeable. Terakhir, CIS dan zat-zat yang ada di dalamnya saling bertukaran dengan CES melalui membran sel yang permeable selektif. Kelainan cairan tubuh ada dua, yaitu udema dan dehidras. Yang pertama, udema. Udema adalah terkumpulnya cairan di dalam jaringan interstisial lebih dari jumlah yang biasa atau di dalam berbagai rongga tubuh. Terjadi akibat gangguan pertukaran cairan dan elektrolit antara plasma dan jaringan interstisial. Yang kedua, dehidras. Dehidras yaitu tubuh terlalu banyak kehilangan air dan elektrolit. Penyebab berkeringat terlalu banyak. Seperti ketiga, berada di tempat dengan suhu panas, muntah hebat, diare hebat, diuresis, atau jumlah air kemih berlebihan. Sampai di sini dulu ya materi kami. Pesan kami, jangan lupa minum air putih yang cukup. Sampai jumpa.